Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel Cak Tutorial. Kali ini pada kesempatan ini saya ingin membahas ya tentang setup meja kerja yang ada di rumah saya teman-teman ya. Jadi meja yang ada di rumah saya yang mana kalau misalnya pekerjaan kantor tidak selesai ya, saya bawa pulang teman, saya kerjakan di sini. Atau mungkin ada pekerjaan di luar pekerjaan kantor, misalnya ada yang minta tolong ngetikkan atau minta tolong apa ya di sini ya, atau mungkin saya trading tipis-tipis ya, mining dan lainnya ya di sini teman-teman. Saya gunakan meja ini. Di atas meja ini juga sudah banyak ya perangkat-perangkat yang ada. Jadi sekali lagi untuk meja saya ini saya tekankan ya, ini bukan meja yang estetis ya. Ini aja meja yang minimalis dan istilahnya itu saya buat istilahnya itu berdasarkan kebutuhan ya, tidak berdasarkan dengan nilai estetis, nilai yang enggak ya. Kalau teman-teman mau yang bagus, banyak teman-teman di channel YouTube sebelah yang membahas tentang setup meja yang estetis ya, banyak lampu-lampunya, RGB-nya dan lain-lain, banyak ya. Tapi saya lebih kepada kegunaannya teman-teman, penggunaannya. Oke, jadi nanti saya bahas ya semua yang ada di sini. Dan mejanya, termasuk mejanya ini yang paling penting ya, karena ini adalah tempat dimana semua perangkat IT saya ada, termasuk laptop, monitor dan lain-lain ya. Saya fokuskan di mejanya. Nanti juga akan saya membahas sedikit tentang ini ya, tentang monitor Lenovo yang sudah saya beli, sudah pernah saya unboxing ya, videonya di atas nanti saya sertakan ya, dan di deskripsi saya sertakan juga video link tentang monitor Lenovo L2240E yang sudah saya beli dan sudah saya ini ya di depan ini. Kemudian juga dengan semua yang nancap di sini itu apa, kenapa kok saya jatuhkan pilihan ke monitor ini. Oke, jadi sebelum teman-teman yang baru datang di channel saya ya, minta bantunya klik tombol like, subscribe channel saya, share video ini dan aktifkan tombol notifikasinya. Oke teman-teman, jadi langsung aja kita bahas satu-satu ya. Jadi ruangan saya ini sebenarnya ruang keluarga ya. Di sini ada televisi, ada kipas angin. Jadi sebenarnya nggak wow ya, nggak wah seperti teman-teman yang fokus di pekerjaan berbasis komputer ini ya, pekerjaan IT, programmer dan enggak ya. Jadi saya lebih fokus di fungsinya untuk kerja saya, membantu kerja saya saat di kantor nggak selesai saya bawa pulang, seperti yang saya sebut di awal video tadi. Jadi di ruangan speed ini ya, saya taruh meja. Kita bahas meja dulu ya. Saya bahas meja dulu. Jadi saya taruh meja ini sebenarnya bukan meja yang spesial ya teman-teman. Ini cuma meja papan ya. Ini meja komputer lama teman-teman. Saya sudah memiliki meja ini hampir 10 tahun lebih ya. Meja lama. Ini sebenarnya meja komputer yang dari kayu teman-teman ya. Nah, ini saya modifikasi. Ini saya tambahkan sebuah triplek ya, yang agak lebar, agak panjang biar lebih luas. Sebenarnya sama aja ini, bawahnya ini kecil teman-teman. Nah, kecil ya. Ini sudah saya modifikasi sebagai rak-rak tempat tas-tas juga teman-teman. Kemudian di bagian belakang sini saya tambahkan papan ya. Jadi di belakangnya meja, kalau teman-teman tahu meja yang kecil itu ya, yang 60x40 ya, ini meja ini teman-teman. Cuma saya tambahkan papan ya biar lebih lebar. Belakangnya saya kasih triplek juga biar nggak goyang ya. Karena meja ini dulu ya, ini masih goyang teman-teman, tapi lumayan teredam ya dengan adanya papan yang di belakang itu, saya paku gitu teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi itu memang salah meja seperti itu ya. Tentang meja, ini meja bekas ya, bukan meja baru, cuma saya tambahkan papan biar lebih lebar ya, menghemat ya, seperti itu ya. Kemudian di atas, nah di sini ada laptop daily harian saya ya, daily aktivitas saya. Ini laptop harian saya ini adalah Acer E5475G yang saya gunakan teman-teman. Sudah sering saya buat kontennya ya. Nah, teman-teman bisa cari di video saya, ada beberapa video tentang laptop ini ya. Masih cukup worth it ya, meskipun laptop jadul teman-teman, masih sangat worth it, saya gunakan tiap hari. Oke, kemudian kita geser lagi. Di sini ada keyboard teman-teman, keyboard dari Gemen ya, Titan Elite ini. Nah, ini keyboardnya sangat minimalis karena memang kombinasinya ya seperti ini. Teman-teman juga bisa lihat nanti videonya saya di deskripsi ya tentang keyboard ini ya, ada, sudah pernah saya buatkan. Kemudian di sebelahnya, nah sebelahnya ada dua mouse. Nanti saya jelaskan ya kenapa ada dua mouse ya. Nah, jelaskan ini mouse untuk, nah ini adalah mouse
HP ya, mouse HP berapa nih saya lupa ya. Ini sudah ada keyboardnya teman-teman, keyboardnya rusak, saya gunakan mouse-nya saja. Ini yang ke laptop teman-teman, mouse ini ya, wireless ini. Kemudian ada mouse lagi, ini juga dari Dell ya, ini pakai kabel teman-teman. Nanti saya jelaskan ya kenapa dua mouse. Jadi kita urutkan dulu ya. Sebelah-sebelahnya ini mainan anak saya. Nah di sini ada speaker teman-teman. Nah speaker wireless ya, speaker coba kita pakai input aux ya, saya nggak pakai Bluetooth ya, biar lebih enak ya, lebih suaranya lebih clear kalau pakai audio pakai aux itu. Ini adalah Kingsonly ya, dari Kingsonly, dari brand Kingsonly. Kalau videonya saya juga di bawah ya, nanti saya serahkan deskripsinya di kolom deskripsi ya, linknya tentang bahas ini ya, sound speaker aktif ini. Oke. Nah ini baru ya, kita masuk ke monitor. Di sini ada mainan ya, cantik aja. Di sini ada stand monitornya teman-teman. Ini saya juga nggak beli teman-teman, ini saya buat sendiri. Ini dari bekas juga ya, ini bekas plafon PVC ya, dari rumahnya teman ya, nggak digunakan, potongan ya, saya pakai, bawahnya saya kasih kaki. Jadi ini buat naruh mouse. Nah gini ya, bisa ya, nanti selesai kita masukkan lagi seperti itu ya. Atasnya ya jelas ya, ini adalah monitor Lenovo L22E40 ya, L2240E, mohon maaf ya keliru penyebutannya. Tipenya itu teman-teman nanti bisa juga saya sertakan videonya ya di kolom deskripsi. Seperti itu. Kita naik ke atas teman-teman ya, kita naik ke atas. Nah di sini ada PSU teman-teman. Ini PSU untuk CPU ya, power supply ya, power supply untuk CCTV ya, untuk CCTV saya dan beberapa perangkat saya ambilkan satu daya dari sini, termasuk WiFi saya ini juga pakai satu daya dari sini ya, 12 volt. Nah, kita naik ke atas lagi. Nah di sini ada mini PC saya teman-teman, ini nyala teman-teman ya, mini PC ini nyala. Kemudian di atasnya mini PC ada WiFi router saya, ini dari Tenda ya, Tenda. Saya lupa tipenya, tapi yang Tenda ya, ini dual band 5 GB sama 2 GB. Di sini ada CCTV ya, ini adalah decodernya. Di atas ini ada mikrotik dan setup. Wah seperti itu teman-teman ya, jadi cukup cukup padat di atas ini teman-teman ya, seperti itu. Nah penerangannya saya pakai lampu TL ya, TL. Sebenarnya ada dua teman-teman, ini nggak saya nyalakan kan terang sekali. Nah ada dua seperti ini. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu ya tentang setup meja kerja saya, sangat minimalis dan ini terkesan ala kadarnya, mohon maaf. Oh ya, di sini juga saya sertakan kabel DAC ya. Kabel DAC ini kabel dari CPU ya, mini PC ini ya. Ini saya bungkus pakai kabel DAC. Ini ke bawah, nyambung ke sini. Nah, ini kabel ya, ini kabel dari mini PC yang atas tadi. Ini kabel untuk keyboard. Ini kalau kita tancapkan nyala teman-teman ya. Kalau saya pasang di sini, maka keyboard ini berfungsi untuk sebentar ya. Nah, ini berfungsi untuk menyalakan PC yang atas. Oke, sekarang kita bahas tentang ini ya, monitor Lenovo L2240E ini ya. Kita nyalakan dulu, ini masih mati teman-teman. Nyalakan dulu ya. Oke, nyala teman-teman. Nah, MD freezingnya luar biasa monitornya. Nah, ini saya lagi mining nih teman-teman. Oke, jadi mouse-nya ini yang pakai kabel tadi adalah mouse yang untuk mini PC ini ya. Nah, ini dua komputer teman-teman yang masuk sini. Ya, sebentar ya. Nanti ada dua perangkat nanti, laptop sama mini PC yang atas. Ini yang tampilan ini adalah mini PC teman-teman yang atas ya, yang saya gunakan di atas itu. Oke, terus ini nyala teman, bisa ya, ini bisa digunakan. Cuman ini lagi mining ya, agak berat ya untuk miningnya ini, karena saya on kan ini miningnya. Ini menggunakan kabel VGA ya, kabel D-sub ya, VGA 15 pin untuk yang ini ya. Untuk yang monitor atas nih teman-teman saya tunjukkan ya. Nah itu ya kabelnya ya. Nah itu yang biru itu kabel dari atas ya, dari mini PC yang atas. Sedangkan yang sebelahnya kabel HDMI itu untuk ini ya, untuk output dari laptop. Oke ya. Jadi monitor ini mendukung dua buah input teman-teman ya, VGA maupun HDMI, layaknya seperti LCD proyektor ya. Sekarang seperti dua buah
input VGA maupun HDMI. Oke, langsung kita bahas yang ini ya. Kita fokus ke sini. Input di sini teman-teman. Ya, ini saya tunjukkan ya di belakang monitor ini teman-teman. Ini saya tunjukkan dulu ya. Teman-teman bisa lihat ada 2 buah tombol ya. Ya, ada 2 tombol yang bawah sama yang atas. Oke, yang bawah itu tombol menu teman-teman. Nah, ini yang saya tekan yang bawah ya. Tekan yang bawah. Nah, ini muncul menunya teman-teman. Di sini ada menu untuk kita setting Lenovo L22E40 L22E40 teman-teman. Saya salah penyebutannya. Kalau kita tekan maka akan muncul menunya. Nah, ini bisa kita setting ya teman-teman. Nah, sebentar. Jadi muncul menunya seperti ini. Akan saya tunjukkan ya nanti ya kenapa kok saya pilih motor ini. Oke, jadi saya tekan dulu, dia akan masuk ke menu input teman-teman, port setting ya. Kalau yang kecil tadi yang bawah, kalau kita tekan dia akan tampil menu port setting atau input dari monitor ini. Nah, saya tekan lagi ya. Nah, di sini ada auto switch. Auto switch ini maksudnya gimana? Kalau salah satu dari monitor saya ininya mati ya, atau komputer saya ini mati ya, maka dia akan otomatis dari input yang nyala teman-teman. Contoh ya, ini misalnya ini misalnya yang saya matikan ya, laptopnya mati cuman nggak kesini ya, nggak saya sharing, makanya dia langsung pindah ke mini PC yang atas. Ini kalau mini PC nya mati, ini coba saya matikan ya, saya shutdown ya. Setting down. Oke, sebentar, setting down. Nah, ini dia cari ke sana. Ini saya sharing dulu ya monitornya ya. Bentar. Oh, sebentar teman-teman. Nombloknya nyala ini. Oke. Kita duplikat ya. Nah, dia otomatis ke sini teman-teman. Lah, nyala teman-teman. Ini yang maksudnya auto itu ya. Dia langsung nyala. Nah, sekarang kita nyalakan lagi yang atas ya. Kita nyalakan, nanti nyala komputer mini PC-nya. Nah, ini kalau kita hanya PC screen only ya, kita pilih yang ini ya. Coba kita pilih PC screen only. Oke ya, hanya laptop aja, dia matikan teman-teman. Nah, nyala, dia langsung pindah ke komputer yang atas ya, mini PC-nya ya. Nah, ini ditunggu dulu, nanti dia akan auto select ya. Nah, kayak yang atas ya. Oke, seperti itu ya. Jadi dia auto switch teman-teman. Jadi yang mana inputnya yang nyala, yang masuk ke sini, dia akan masuk ke input tersebut. Oke, kita ganti aja ke duplikat ya, sebentar ya. Nah, kalau teman-teman misalnya sama-sama nyalanya gimana? Nah, sebentar, ini saya duplikat dulu. Sebentar. Nah, ini kita tampilan lain ini teman-teman. Ya. Oke teman-teman, ini saya ulangi lagi ya, maaf ada trouble-nya ya. Jadi PC saya hang teman-teman. Jadi saya nyalakan lagi. Jadi ini misalnya ini 2 input ya. Yang atas nyala, ini sudah normal ya. Yang atas nyala, yang laptop juga nyala. Nah, ini kebetulan saya duplikat yang dari input dari laptop ya, ini sama ya. Nah, misalnya mau kita ganti inputnya, kita berganti input ke VGA ya, punyanya itu mini PC ya. Kita tinggal tekan nanti ya yang tombol kecil kita tinggal arahkan ke ini ya, pakai joystick ya. Tombol yang atas tadi joystick teman-teman, kita bisa gerakkan ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri. Kita ganti ke VGA. Nah, dia langsung oper ke VGA ya, ke ke input mini PC kayak gini. Nah ya, sudah bisa ya. Nah, jadi bisa kita gonta-ganti ya. Kalau dual-dualnya nyala ya, komputer atas maupun laptop ini nyala, bisa kita gonta-ganti pakai tombol yang bawah tadi terus digeser. Nah, kayak gini. Nah, seperti itu ya. Nah, terus di sini yang tombol joystick teman-teman, tombol joystick ya yang atas ya, yang arah itu kalau kita arahkan ke kiri, dia akan muncul volumenya ya. Jadi di sini ada output audio jack ya teman-teman, bisa kita sambungkan headset atau speaker ya. Tapi kalau saya ya sudah saya coba ya, kalau pakai output 3,5 mm jack audio keluar ke speaker, dia kurang keras teman. Saya kurang tahu ya kenapa kok seperti itu ya. Jadi volumenya lebih kencang kalau saya langsung pakai dari
dari laptop. Jadi saran saya kalau teman-teman pakai monitor ini ya pakai audio kayak gini aja, atau pakai Bluetooth nyambung ke sini langsung ya dari laptop ke speakernya seperti itu. Kalau dari sini saya nggak sarankan karena memang kemungkinan ya dia ada proteksinya sendiri ya. Ini meskipun ada volume, kita polkan ke kanan ya, kita penuhkan volumenya. Ini saya kalau saya sendiri saya rasa nggak begitu, kurang kenceng ya, kurang maksimal volumenya, berkurang ya. Jadi nggak tahu, kemungkinan ya mungkin dari proteksi dari software yang ada di dalamnya ya, atau mungkin perangkat audio powernya yang ada di dalam monitor ini. Saya sarankan pakai jack ini ya, setengah aja ya dari laptop, lebih keras, lebih kencang teman-teman. Oke teman-teman, untuk joysticknya ya tadi sudah kita tekan ya, joysticknya sudah kita tekan ke kiri kanan, nanti menunya keluar volume teman-teman ya. Jadi kalau kita klik ke kanan dia muncul volume ya, sudah kita bahas tadi. Dan ini kalau joysticknya kita naikkan, kita tekan ke atas, apa yang terjadi teman-teman? Jadi joystick ini tidak hanya ke kiri ke kanan ya, ke atas juga bisa. Ini kalau kita tekan ke atas, nah ini dia keluar brightness teman-teman. Jadi brightness kita atur ya, kita agak gelapkan ya, terang ya, bisa ya ini ya. Nah, ini agak meredup ya monitornya, atau kita lebih brightnessnya kita naikkan, bisa ini agak lebih terang biasanya ya kan, lebih terang teman-teman. Jadi kalau saya ya pakai yang standar saja ya, di defaultnya ada pakai 50. Nah kalau sudah yakin kita tekan tengah ya, enter. Nah ini kita pakai 50, ini standarnya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu terang, nggak terlalu redup, 50%. Oke, seperti itu untuk masalah tombol tadi ya. Untuk yang ke kanan, kalau kita klik kanan dia keluar volume, atau kiri keluar volume, kalau ke atas brightness atau kecerahan. Oke, seperti itu ya. Jadi tentang monitor ini saya rasa cukup jelas teman-teman ya. Kemudian untuk menu-menunya di monitor ini ya, kita tekan tombol joysticknya ke tengah ya, dia akan muncul menu seperti ini teman-teman. Lenovo L22E40. Di sini ada basic setting ya. Basic setting ini ada brightness, kontras, dan lain-lain ya. Menu yang lainnya kita bisa atur di sini pakai joystick yang tadi, yang tombol yang ada joysticknya kita bisa atur. Terserah teman-teman mau pakai yang mana, bebas ya. Nah kemudian kita geser lagi, di sini ada color setting. Nah bisa teman-teman bisa atur mau yang mana. Ini standarnya ya, saya nggak merubah apa. Kemudian port setting yang tadi, yang terakhir ada menu setting ya. Nah, di sini ada information, language, menu pause dan lain-lain, teman-teman bisa atur sendiri. Ini nggak saya rubah ya, nggak saya rubah. Oh ya teman-teman, di sini ada resolusinya ya. Nah, ini Full HD ya, 1920 x 1080 pixel ya untuk resolusinya. Refresh rate-nya 60 Hz. Jadi kalau buat game kemungkinan ya masih bisa, cuma kalau teman-teman gamer abadi ya, gamer istilahnya itu gamer expert, kemungkinan kurang nyaman kalau pakai monitor ini. Tapi ya kalau dipakai untuk kerja, untuk video editing masih cukup worth it teman-teman. Ini kalau settingnya seperti itu. Nah ini cukup nyaman ya, saya sangat istilahnya itu puas ya dengan motor ini. Warnanya juga nggak terlalu putih ya, ini nggak putih, kalau di reviewnya itu putih ya. Kalau ini nggak putih teman, seperti beige ini ya, warna beige itu loh, warna beige, jadi putih agak ke abu-abuan teman-teman. Seperti itu ya. Oh ya tadi saya lupa ya, di sebelah ini ada radio ya. Ini adalah perangkat komunikasi saya untuk kegiatan outdoor ya. Ada 2 buah HT untuk komunikasi di outdoor teman-teman. Saya lupa tadi saya sebutkan. Oke, seperti itu video saya tentang desk meja atau setup meja saya. Ini saya ubah dulu ke laptop ya. Soalnya saya mau kerja di sini teman, pakai laptop ya. Jadi sebentar, agak sulit teman-teman. Oke, ini sudah nyambung ke laptop. Jadi itu ya tentang setup meja saya, setup meja minimalis saya. Ya mungkin teman-teman tertawa ya, kok gini aja dibahas. Ya nggak apa ya, ini sebagai istilahnya motivasi bagi teman-teman yang mau bikin setup kerja dengan ya seperti saya ini, nggak terlalu mementingkan estetis ya, yang penting hasil kerja ya. Ya ini ya, saya nggak terlalu, pokoknya bisa buat kerja teman-teman ya, bisa menghasilkan, bisa
tetap berkarya seperti itu. Oke, demikian dari saya ya. Mungkin ada salah kata, saya mohon maaf karena memang ini video istilahnya tuh mereview saja teman-teman. Barangkali ada yang mau bikin setup meja di rumah dengan apa istilahnya seadanya ya, yang penting bisa digunakan. Ini ya salah satu contoh yang bisa teman-teman aplikasikan ya. Seperti itu teman-teman, mohon maaf ya kalau ada salah kata. Sekali lagi saya mohon maaf kalau ada salah kata. Yang belum klik tombol like subscribe, minta bantu tombol like subscribe. Share juga video ini barang ada yang membutuhkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.